Kamu pikir scrolling video pendek itu cuma sekedar hiburan semata? Tapi faktanya, itu bisa merusak otakmu, mencuri fokusmu, dan diam-diam mengubah caramu melihat kehidupan, mengubah caramu melihat dunia, mengubah caramu melihat realita. Dan parahnya, bahkan kamu tidak menyadari bahwa hal itu terjadi. Pernahkah kamu merasa ingin berubah, tapi seperti ada sesuatu yang menahanmu? Misalnya, kamu cuma ingin membuka HP sebentar, tapi ujung-ujungnya malah scrolling video pendek hingga berjam-jam. Kamu tahu waktumu terbuang percuma, tapi esoknya kamu mengulanginya lagi. Dan hari ini kita akan coba membahas dari 3 sudut pandang: sains, filsafat, dan agama. Tapi sebelum itu, mari kita jujur tentang dampak buruknya. Scrolling video pendek terlihat sepele, tapi kalau menjadi kebiasaan, dampaknya sangat nyata. 1. Menurunkan fokus. Otak menjadi terbiasa dengan potongan informasi cepat. Akibatnya, membaca buku 5 menit saja sudah membuatmu gelisah. Belajar atau bekerja menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Yang kedua, kecanduan dopamin. Setiap video yang lucu, mengejutkan, atau menghibur memicu hormon dopamin. Lama-kelamaan, otakmu menjadi haus akan hiburan cepat. Hal-hal biasa menjadi terasa membosankan. Bahkan, mengobrol dengan orang lain pun kadang kalah menarik dibandingkan layar. Yang ketiga, mengganggu kualitas tidur. Scrolling video sebelum tidur membuat otak menjadi tetap aktif. Akhirnya, tidurmu menjadi lebih larut atau kualitas tidurnya menjadi buruk. Keesokan harinya kamu merasa lelah, tetapi malamnya perilaku itu malah terulang lagi. Yang keempat, mencuri waktu produktif. Scrolling video 5 menit berubah menjadi 1 jam tanpa kamu menyadarinya. Waktu untuk belajar, olahraga, atau sekedar merenung menjadi hilang begitu saja. Dan yang kelima, membandingkan hidup. Melihat orang lain yang sukses, cantik, kaya, tanpa kita tahu apa yang sebenarnya. Hal seperti ini bisa membuatmu merasa kurang. Padahal yang kita lihat hanyalah highlight, bukan kenyataan, hanya filter, hanya rekayasa. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Jadi, meskipun terlihat ringan, kebiasaan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental, produktivitas, dan arah hidupmu. Menurut sains, kebiasaan terbentuk dari pola yang disebut dengan habit loop. Pemicu, kemudian rutinitas, lalu hadiah. Contohnya begini, kamu merasa bosan, lelah, atau kosong. Itu adalah pemicunya. Lalu kamu mengambil HP dan mulai scrolling video pendek. Itu adalah rutinitasnya. Lalu, kamu merasa terhibur dan teralihkan. Itu adalah hadiahnya. Otak kita menyukai hal yang cepat dan mudah. Video pendek itu ideal untuk otak yang malas. Warnanya cerah, temponya cepat, dan hadiahnya instan. Dopamin meningkat, kamu merasa terhibur. Tapi kabar baiknya, kebiasaan itu bisa dirubah. Bukan dengan memaksakan berhenti total, tapi dengan mengganti rutinitasnya. Misalnya, saat bosan, alih-alih scrolling, kamu bisa berjalan sebentar, membaca 2 halaman buku, atau menulis jurnal, atau melakukan kegiatan positif yang lainnya. Kalau kamu tetap merasa tenang atau lega, otak kamu akan mulai belajar pola baru. Dan seiring waktu, kamu tidak lagi tergantung pada video pendek untuk merasa nyaman. Kemudian, kita masuk kepada pembahasan filsafat. Kamu punya pilihan. Filsuf seperti Aristoteles percaya, karakter terbentuk dari kebiasaan. Kalau kamu terus-menerus mencari hiburan cepat, kamu bisa kehilangan kemampuan untuk bertahan dalam hal-hal yang penting tapi tidak instan.
Sartre mengatakan, kamu selalu punya pilihan. Bahkan saat jarimu secara otomatis membuka aplikasi, kamu tetap bisa memilih, melanjutkan atau berhenti. Kalau kamu sadar, maka kamu bisa bertanggung jawab. Dan dari situlah perubahan akan dimulai. Saatnya kita masuk dalam pembahasan agama. Dari sudut pandang agama, agama mengajarkan bahwa perubahan sejati datang dari hati dan niat. Dalam Islam, kita diajak untuk muhasabah, mengevaluasi diri setiap hari. Waktu adalah amanah, dan kita akan ditanya digunakan untuk apa waktu itu. Dalam agama Kristen, ada ajaran untuk hidup bijaksana, menggunakan waktu dengan penuh kesadaran, bukan membiarkan waktu habis untuk hal yang tidak membangun. Dalam Buddhisme, latihan mindfulness membantu kita menyadari kapan kita mulai kehilangan kendali. Scrolling tanpa sadar adalah bentuk keterikatan, dan jalan lepas dari keterikatan adalah kesadaran penuh. Jadi, sains memberitahu kita tentang cara kerjanya. Filsafat mengingatkan bahwa kamu bisa memilih, dan agama menuntunmu untuk ke arah yang lebih bermakna. Scrolling video pendek itu bukan dosa, tapi saat itu menjadi pelarian, menjadi candu, menjadi pengganti waktu berkualitas. Kita perlu berhenti dan bertanya, apakah aku sedang menghibur diri atau sedang lari dari hidupku sendiri? Mengubah kebiasaan itu mungkin, dan semuanya bisa dimulai dari satu kesadaran kecil hari ini.